Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Bumi Aku Academy. Halo Mas Ali yang jauh di sana, apa kabar? Halo, kabar baik, Dobry Den. Wow, ini bahasanya agak berbeda ini. Pasti Mas Ali lagi di Pemalang nih berarti. Bukan, Bantul. Oh, oke. Apa kabar Mas Ali? Gimana cuaca Praha? Nah teman-teman, kok teman-teman sih? Emang nggak ada yang tahu ya kalau Mas Ali udah di Praha ya? Udah tahu semua. Di masjid diumumin soalnya. Oh, di masjid diumumin ya. Buat sekedar informasi saja, Mas Ali ini sekarang posisinya lagi di Bantul, arah-arah deket Praha ya Mas Ali ya? Ya, di mana nih? Mas Ali sekarang lagi di mana nih posisinya nih? Aku aja kan? Iya. Atau saya? Mas Ali boleh dong tatapannya tuh langsung ke kamera laptop aja dong biar saling bertatapan gitu, nanti di editannya gitu keren. Di sini ya. Iya, okay. di itu terus ya, di titik kameranya terus ya. Oke. Hai, halo Mas Ali, apa kabar? Kabar baik. Saya sekarang di Praha. Praha itu sekitar 22 jam dari Indonesia ya, naik pesawat. Bukan jalan kaki ya? Kalau jalan kaki belum pernah nyoba ya. Oh, Tapi nggak pernah bernazar juga untuk jalan kaki dari Jogja ke Praha. Supaya jadi presiden. Dan sekarang di sini sedang musim gugur. Gugur apa nih? Gugur bunga, gugur isi dompet. Nah itu, isi dompet berguguran. Rambut juga mulai berguguran. Jangan curhat. Ini channel, ini program bukan untuk curhat. Kan namanya curhat kita kan? Oh iya, ini namanya curhat kita ya. Obrolan kita. Ya, ini kita kan lagi ada di program obrolan. Iya, kita lagi di program obrolan kita, di mana saya sendiri posisinya di Jogja. Aku ya. Kok rasanya agak gimana gitu ngomong aku gitu ya. Ya saya aja deh, saya. Saya kadang Akiu jadinya. Jangan gitu, nanti rahasia terbongkar loh di sini Mas Ali. Ya, saya posisinya di Jogja. Jogja ini lagi hujan lebat ini Mas Ali, sekitar pukul 2 siang ini. Nah, gimana nih kondisi cuaca di Praha? Seperti apa saat ini Mas Ali? Kalau silakan dilaporkan, reporter Ali silakan melaporkan kondisi cuaca pada hari ini. Baik Mutia, saya sekarang akan melaporkan kondisi cuaca di Praha. Saat ini Praha sedang cerah sebenarnya, tapi suhu udara di Praha kurang lebih 2 derajat Celcius. Jadi cukup untuk membekukan tangan kita. Oke Mas Ali, kira-kira kita hari ini mau ngobrol apa sih Mas Ali? Biasanya kan kita ngobrolnya berdua gitu ya, kita ngobrolin topik-topik yang topik-topik yang sangat dekat dengan kita. Nah kalau hari ini kita mau ngapain nih Mas Ali? Hari ini kita kebetulan ada teman yang mau gabung dengan kita. Oh ya? Kok aku nggak tahu sih? Saya juga nggak tahu. Teman saya juga nggak tahu kalau dia mau gabung ke kita. Oke. Iya. Jadi gimana? Ya, dia dari Jakarta. Berarti Jogja, Jakarta, Praha. Betul, ini segitiga. Antara Jogja, Jakarta, Praha. Ya, oke. Terus Mas Ali? Ya, dan kita nggak tahu kita mau ngobrol apa hari ini dengan teman kita yang dari Jakarta itu. Ya, intinya kita ngobrol aja lah. Ya, terakhir kita ketemu tahun berapa ya dengan teman kita sebelum pandemi kali ya. Sebelum pandemi, dan kita kalau tidak salah ngangkring ya, kita kemana-mana gitu ya. Nanti kita bernostalgia dulu deh sebelum ngobrol dengan teman kita. Kita bisa mengundang dia untuk hadir sekarang Mas Ali? Boleh. Bisa ya? Atau tahun depan?
Jangan. Nanti kita akan mengundang teman kita untuk hadir bersama kita di obrolan kita ya Mas Ali ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan bernostalgia dulu dengan teman kita. Jadi obrolan kita, teman kita, bukan teman orang, bukan teman siapa-siapa gitu ya. Obrolan teman kita berarti namanya? Obrolan teman kita, oke. Otak. Halo Mbak Dinda, sudah hadirkah di tengah-tengah kami Mbak Dinda? Wow. Halo, sudah. Wow. Mbak Dinda, ini tadi kan sebelum Mbak Dinda join nih bareng kita tadi sempat ngobrolin kalau kita itu terakhir ketemu sama Mbak Dinda itu sebelum pandemi ya kayaknya ya. 2018 tadi saya cek di rekam jejak kita kayaknya. Waduh, ada rekam jejak kita nih Mas Ali 2018 ya? Ya. Iya. Dan kita ngantri. Waktu itu menjelang pemilu kalau nggak salah, menjelang pemilu presiden kan waktu itu. Masih inilah ya hebohnya sebelum. Nah, halo Mas Ali Praha. Halo. Presiden, ahoy. Wih, saya sudah harus bisa belajar ini. Iya, sudah bisa nih sepertinya Mas Ali ya. Dan ini kebetulan ini teman-teman semua yang menyaksikan program kita, ini obrolan kita. Biasanya kami berdua ini ngobrol ngalor ngidul bersama Mas Ali dan hari ini kita ngobrolnya ditemani oleh ngalor ngidul ngetan. Hari ini kita ngobrolnya ditemani oleh teman kita. Saya sih berharapnya topik hari ini tidak begitu berat ya Mas Ali ya, tapi kalau berat-berat itu bagiannya Mas Ali dan Mbak Dinda. Bagian saya. Aduh. Enggak Mbak Dinda itu. Iya. Kita sengaja ngundang Mbak Dinda biar ngomong berat. Iya. Kita kembalikan ke Praha dan Jogja. Oke, Mbak Dinda apa kabar Mbak Dinda? Alhamdulillah baik, Mbak Muti apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik nih Mbak Dinda dan kita dipertemukan dua kota, satu negara yang berbeda gitu ya. Dan hari ini kita ngobrol setelah 3 tahun berlalu dan siang hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang menarik. Nah, ngomong-ngomong Mbak Dinda, hari ini kita mau ngomongin kalau tidak salah, Mas Ali pernah cerita dan Mbak Dinda juga pernah berbagi di grup kita yang keren itu. Hari ini kita akan mengupas tuntas isi dari buku Kemiskinan dan Kebebasan. Dari judulnya aja, ini udah judul yang kayak mewakiliku ya, mewakili saya ya. Kemiskinan. Jangan gitu. Oke, kemiskinan mewakili Mas Ali, kebebasan mewakili saya dong kalau begitu ya. Betul. Iya. Kan saya bebas untuk miskin. Iya, oke. Nah, di buku ini kalau tidak salah saya sempat membaca secara cepat gitu ya, buku yang banyak mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Nanti dikoreksi kalau saya salah ya Mbak Dinda dan Mas Ali. Ada banyak kritik di dalam buku ini terkait dengan model pembangunan yang tepatnya itu harusnya seperti apa gitu ya, terkait di beberapa negara. Nah, saya ingin berbagi juga kepada teman-teman sekalian bahwasanya buku ini diterbitkan pertama kali oleh Atlas Network kalau tidak salah ya Mbak Dinda ya. Kemudian versi bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Suara Kebebasan yang menjadi bagian atau partner dari Atlas Network ini. Gitu ya Mbak Dinda? Oh, betul. Oke. Nah, kalau saya membaca cepat sekilas, nah nanti setelah itu pembahasan akan saya serahkan ke Mas Ali dan Mbak Dinda. Saya membaca cepat. Mbak Dinda. Iya, ada beberapa kritik. Tetap ya udah dimulai nih. Iya. Ketok sudah dimulai, kita bisa mulai obrolan kita, Mas Ali. Ya, kita ngobrol aja, ngalor ngidul, ngetan ngulon. Iya. Nah, kalau kita lihat di awal-awal bab buku ini ya, di halaman-halaman awal gitu ya, kelihatan banget ya dibaca halaman awal gitu ya. Kalau Mas Ali bagian akhir, saya bagian awal dan Mbak Dinda keseluruhan dari isi buku ini. Tentunya Mbak Dinda perwakilan covernya aja. Ya, perwakilan dari Suara Kebebasan yang paling amat sangat mendalami dan tahu isi dari buku ini yang akan berbagi kepada kita semua. Di halaman-halaman awal itu
ada beberapa kritik tentang model pembangunan kaitannya dengan top down, kemudian filantropi pun juga digagas bukan sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang bisa membuat masyarakat itu terbebas dari kemiskinan, dan kemudian muncul lagi penelitian-penelitian filantropi berbasis masyarakat lokal dan lain sebagainya yang digagas oleh Atlas Network gitu ya Mbak Dinda ya. Mbak Dinda, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mbak Dinda, saya pernah nih ketika mengampu mata kuliah komunikasi pemberdayaan, waktu saya masih dosen. Nah, waktu saya masih dosen ya. Catat. Tolong garis bawahi waktu saya masih menjadi dosen. Sekarang saya bebas. Nah, kata-kata kebebasan tadi. Saya bebas. Waktu saya masih mengampu mata kuliah komunikasi pemberdayaan, memang ada di beberapa pertemuan perkuliahan itu kami membahas tentang paradigma pembangunan, Mbak Dinda. Jadi mulai dari bagaimana paradigma ketergantungan gitu ya Mbak Dinda, kemudian Mas Ali, kemudian ada juga paradigma pemerataan dan pertumbuhan, hingga akhirnya kemudian beberapa ilmuwan atau teoritikus ya memunculkan salah satu isu tentang paradigma pembangunan berbasis masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, di buku Kemiskinan dan Kebebasan ini sebenarnya tujuannya akan seperti apa dan akan menggagas ide apa ini yang kemudian barangkali oleh negara bisa diimplementasikan, tidak hanya sekedar kita bergantung kepada negara-negara maju agar kita terbebas dari kemiskinan ini. Apa Tomut? Yang kamu bahas apa Tomut? Kayaknya hebat loh, udah selesai ini diskusi ini. Iya. Ayo kita ngobrol yang lain-lain aja. Yang tadi toilet. Aduh, tetap ya toilet. Nanti toilet akan dibahas juga. Iya. Thank you Mbak Mutia. Jadi ini apa nama programnya? Obrolan Kita ya? Yes, Obrolan Kita. Saya rasa ini buku cukup relevan ya, dan ini saya punya bahasa Inggrisnya karena sayangnya memang karena keterbatasan kami belum mencetak bahasa Indonesianya. Tapi feel free kalau teman-teman di sini berminat untuk cek PDF-nya gratis di suarakebebasan.id. Jadi senang sekali. Pertama-tama terima kasih Mbak Mutia dan Mas Ali untuk kesediaannya. Ini bicara berat, tapi sebenarnya berat-berat masih beratan yang di Praha lah. Jadi kalau buku ini tuh ini betapa berat hari ini. Nah, aduh kasihan deh dibangunin pagi ya. Jadi ketika kita bicara buku ini kemiskinan dan kebebasan, saya tidak akan bicara definisi dan segala macam karena pasti terlalu berat. Tapi intinya buku yang diterbitkan oleh Atlas Network ini sebenarnya mengkompilasi pengalaman dari mitra-mitra Atlas Network yang mostly itu adalah lembaga-lembaga penelitian di berbagai negara. Jadi mereka sendiri sih sebenarnya punya jaringan sekitar ada 480-an atau bahkan mungkin 500 think tank gitu dari seratusan negara yang bergabung dalam jaringan Atlas Network ini. Nah, yang menarik adalah sebenarnya tadi saya tertarik tuh mendengar mata kuliah yang diampu oleh Mbak Mutia ya, komunikasi pemberdayaan. Saya pikir buku ini juga sebenarnya relevan untuk itu karena dia mengulik bukan hanya dari tataran praktis apa yang dikerjakan oleh mitra di berbagai negara, tapi juga mengkritisi, ya itu tadi benar, bagaimana pembangunan dilakukan, karena kan suka ada ini ya, ada orang-orang yang merasa kita harus menolong, tapi kita menggunakan cara kita. Kita sering belajar ini nggak sih dulu, lebih baik dikasih kail apa dikasih ikan? Coba, jawabannya apa tuh? Kita suruh jawabannya apa sih dia? Kalau saya sih mending dikasih uang ya sekarang Mbak Dinda ya, ini tanggal tua. Dikasih paket data kali. Bukan, dulu ada yang bilang dikasih kolamnya ya. Iya. Dikasih kolam, ya mau dikasih. Ada yang kampanye itu. Nah, itu kampanye. Tapi menarik Mas Ali, artinya kan gini, kita disodorkan oleh jargon atau yang misalnya gini nih, saya ngasih uang. Tadi kan Mas Ali bilang miskinnya, jadi saya ngasih Mas Ali ikan apa kail atau kolam tuh saya kasih tuh Mbak Mutia ya. Iya. Tapi ternyata saya sebagai orang luar ya sebenarnya saya nggak tahu masalahnya Mas Ali di Praha dan kamar mandi atau toilet yang otomatis itu seperti apa. Tapi saya berasumsi bahwa untuk Mas Ali keluar dari kemiskinan di Praha
dia Iya. saya bisa bantu dengan cara saya gitu, dan saya tidak melibatkan pihak lain gitu, dan itu yang menjadi kritik terhadap bantuan pembangunan internasional ya, international aid selama ini. Kalaupun ada beberapa kali perubahan, kita tahu ya, kayak misalnya ada ACRA, ada Paris Agreement untuk mengubah cara agar bantuan pembangunan itu efektif, ternyata masih sulit karena pendekatannya ini loh Mbak Mutia, masih pendekatannya tuh ke lembaga bantuan internasional, ke pemerintah, tapi tidak menyertakan masyarakatnya gitu, masyarakat miskinnya tidak disertakan, sehingga selalu masih ada pendekatan yang top down. Nah, di buku ini sebenarnya singkatnya dari pengalaman-pengalaman teman-teman di berbagai negara itu, dia itu tidak berbicara soal membela bisnis besar gitu-gitu. Enggak, rata-rata nih ceritanya punya human stories yang seru loh teman-teman kalau dibaca. Misalnya ada pengalaman di India nih yang gimana sih PKL itu nggak perlu deposit gede banget untuk memulai usahanya. Atau bagaimana pengusaha di Burundi kalau dia mau memulai usaha nggak harus dapat restu berupa bribery itu, dan ini mulainya dari aktor-aktornya dari teman-teman think tank lokal, Mbak Mutia dan Mas Ali. Jadi mereka itu juga nggak kerja sendiri. Jadi intinya gimana aktor lokal punya strategi, tujuan dan cara untuk menyelesaikan masalah lokal dengan solusi mereka. Jadi Atlas Network pun kalau ada ya dia pendekatannya tuh bukan kayak grant seperti itu, tapi artinya memang dia coaching, makanya ada di situ coaching, compete dan celebrate gitu. Dan itu terukur ya artinya, tapi bukan Atlas menentukan bahwa hey kamu harus melakukan ini, enggak gitu, karena kita adalah partners, dan karena kita juga adalah dari golongan yang membela libertarian values, yaitu misalnya kita sangat mendukung hak kepemilikan, penegakan hukum, ekonomi, kebebasan ekonomi, dan kebebasan individu. Ini juga yang saya pikir buku ini bisa membantu memperbaiki salah kaprah pemahaman kita soal kapitalisme, soal ekonomi pasar bebas. Karena ini ceritanya tuh bukan soal pengusaha yang gimana, ini tuh soal ada masyarakat kecil juga, orang sertifikasi lahan, yang saya pikir juga relate dengan pengalaman di Indonesia. Itu sih secara umum, Mbak Mutia, dan kami dari Suara Kebebasan juga sangat senang didukung oleh Atlas Network untuk menerjemahkan ini. Cuman memang sayangnya pengalaman Indonesia belum masuk di sini gitu. Tapi ya ini karena ada Mbak Mutia. Nah sekarang saya serahkan ke Mbak Mutia yang katanya pengalaman di Kidul. Saya pikir itu contoh yang sangat bagus. Kolaborasi kampus dan juga ya ibu-ibu di sana. Nah mungkin malah Mbak Mutia bisa cerita gitu. Kenapa sih matter dibandingkan menunggu dari pemerintah untuk memberikan bantuan gitu. Kok jadi ujung-ujungnya jadi saya ini ya Mas Ali ya. Ini saya ngomong sama orang komunikasi jadi bisa bridging. Nanti silakan dilanjut ke Praha. Iya. Sebagai pengalaman ini ya yang mengalami kemiskinan ya. Dan di Jogja yang mengalami kebebasan gitu ya, bebas gitu kan, tidak terikat oleh apapun gitu ya. Aduh. Iya, keren. Ngomong lagi ya. Iya Mbak Dinda, menarik sih ya Mas Ali ya, buku ini sudah kita baca secara cepat dan kita memang ada satu pertanyaan yang menggelitik loh, kok Indonesia nggak ada ya masuk di sini ya sebagai contoh ya. Apakah memang Indonesia ini memang dianggap sebagai salah satu dalam tanda kutip negara yang masih gagal dalam menempatkan model pembangunan yang tepat untuk masyarakatnya, atau karena apa nih Mbak Dinda? Kenapa mungkin banyak ya di beberapa daerah di Indonesia yang mungkin sudah melakukan apa istilahnya ya, menguatkan partisipasi masyarakatnya, tidak hanya sekedar menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, tetapi justru menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dari istilahnya kalau top down kita kritik, maka kemudian ada beberapa mungkin lembaga, organisasi atau NGO dan lain sebagainya yang justru memunculkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu justru dari arus bawah tadi. Dari masyarakat, kebutuhan mereka apa, kemudian yang mereka inginkan apa, justru gagasan-gagasan itu justru muncul dari masyarakat. Saya pengen tahu dulu nih Mbak Dinda, mungkin Mas Ali juga pengen tahu nih, kenapa di buku di buku kemiskinan dan kebebasan ini praktek itu tidak ada gitu, yang Indonesia terutama. Iya, itu juga sebenarnya
Kalau saya pikir sih tidak ada maksud khusus tidak memasukkan Indonesia karena partner Atlas itu juga ada di Indonesia. Jadi ada sebenarnya selain Suara Kebebasan, ada the Indonesian Institute, ada Center for Indonesian Policy Studies, ada Index. Tapi mungkin ketika buku ini beberapa memang sudah di tahun yang cukup lama, misalnya 2014 yang kayak di India tentang undang-undang PKL. Lalu juga ada di Ukraine gitu, yang cerita yang sudah dalam tanda kutip udah jadi lah ya, artinya udah dilakukan dan ini perlu digulirkan terus gitu. Artinya ketergantungan itu kan tidak melulu aktor internal terhadap donor asing ya, karena di buku ini juga mencatat biarpun dilema pihak luar ya. Jadi di buku ini dibilang dilema eksternal lah, artinya orang asing, tapi orang asing itu bukan hanya orang asing ya, tapi bisa jadi pemerintah daerah atau bahkan pemerintah nasional sendiri itu jadi kayak orang luar juga karena dia tidak paham konteks. Dan yang tadi dibilang Mbak Mutia benar banget tuh, apa maunya apa yang bisa dilakukan dibandingkan kita menunggu arahan dulu, sementara banyak mungkin kebijakan itu ada fallacy-nya sendiri. Ya kalau kita di Indonesia contohnya gini deh, mungkin bukan kebijakannya ya, misalnya ada larangan pungli, tapi sistemnya sudah begitu korup sampai mau ada arahan presiden pun ya punglinya tetap ada gitu. Dan itu yang dirugikan siapa? Misalnya hal-hal seperti itu Mbak Mutia gitu. Tapi mungkin boleh nanya nggak, terlepas dari... Boleh dong Mas Ali. Tadi kan Mas Ali bagian kemiskinan, aku bagian kebebasan, tentu bagian kebebasan sudah bertanya. Sekarang bagian kemiskinan. Ya, tim kemiskinan silakan. Tim kemiskinan silakan. Iya, terlepas dari ini orang miskin mau bicara nih. Biar miskin yang penting sombong. Iya, prinsip ya. Ya, tapi terlepas dari Indonesia belum ada, ya mungkin ke depan mungkin ada ya di Atlas Network ini. Kemudian siapa tahu kita bisa ikut terlibat, siapa tahu. Ini jangan siapa tahu karena mereka lagi mencari partner tambahan. Jadi saya bisa merefer selama visi misinya sama yang kayak tadi saya bilang, karena kita ingin mendorong kebebasan ekonomi, kebebasan individu, itu mungkin banget gitu. Jadi saya pikir agar ceritanya itu juga tidak hanya di nasional aja ya, karena saya percaya juga di daerah banyak cerita-cerita yang inspiring, termasuk dari Praha. Silakan. Maaf nih orang miskin di selatan dulu nih. Ya, mungkin saya nggak tahu ya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang seperti kebebasan ya, banyak orang yang bertanya-tanya soal kebebasan macam-macam misalnya. Mungkin definisi bebas tuh banyak ya, bebas dari apapun atau bebas yang kemudian dimaknai dengan liberalisme macam-macam. Mungkin Mbak Dinda nanti akan ngomong banyak sih soal kebebasan dalam sebagai terma yang ingin dikenalkan oleh Mbak Dinda dan kawan-kawan. Terus yang kedua, apakah meskipun Indonesia tidak termasuk dalam buku ini, apakah sebenarnya teman-teman Mbak Dinda dan yang lain sudah punya embrio ya, research atau apapun dokumen yang menggambarkan pendekatan di Indonesia yang selama ini ada, ya mungkin punya kasus yang berbeda dari beberapa negara yang muncul di buku ini gitu. Ya kan? Ya, betul Mas Ali. Bahkan nanti ke depan kita bisa kompilasi cerita praktik baik ya biasanya ya. Yes. Ya, jadi maaf Best tadi practice. Saya melihat Anda agak-agak freeze, jadi best practices. Gitu ya? Iya. Aku freeze ya. Ini indikator kemiskinan. Iya, ini salah satunya nih, saya juga ada puyeng. Bukan indikator kemiskinan, indikator suhu di sana. Suhu di sana berapa gitu kan membuat Oh, jadi nge-freeze ya. Benar. Jadi nge-freeze-nya otomatis, bukan karena teknologi. Kalau yang spesifik nih menjawab pertanyaan Mas Ali tadi, kalau yang saya tahu tuh teman-teman CIP betapa bahan pangan kita tuh mahal banget, supply chain-nya tuh parah gitu ya. Artinya jalur distribusi, dan mungkin dari Mbak Mutia dan Mas Ali juga tahu gitu betapa punglinya juga syarat, perizinan sulit, sementara kita bicara bahan pangan. Dan konsumen dari bahan pangan itu siapa sih ya? Ya terutama petani juga kan, maksudnya orang kecil juga. Jadi itu juga bagian dari studinya, dan mungkin mereka juga bisa cerita banyak soal itu. Tapi memang ketika masih dalam proses, dan mereka juga masih membuat food index juga soal itu, ya makanya memang belum, karena buku ini kan juga terbitnya 2019 ya. Mereka masih dalam proses advokasi. Dan saya pikir Mbak Dinda putus-putus nggak sih, atau aku yang putus ya? Bagaimana Mas Ali? Jangan saya lagi. Enggak, aku bisa. Belum putus gimana selama Mbak? ini. Udah oke belum?
Ini di sini Mbak Dinda freeze, tapi nggak apa-apa, lanjut Mbak, audionya aman. Atau karena hujan mungkin ya? Iya, Oh, udah Mbak Dinda sekarang. baik-baik aja Mbak Dinda di tempatnya. Sekarang udah baik-baik Nah, aja. sekarang nggak Oke, baik-baik ya? apa tadi sampai di mana? Jadi saya Nggak pikir kelihatan best videonya. practices itu Ah, videonya nggak kelihatan. Iya tadi sambil mengecek apakah saya backup juga nih sama paket data. Ini challenge ya. Di antara kemiskinan dan kebebasan adalah masalah IT yang menentukan semuanya. Ya, jadi cerita seperti yang Mbak Mutia itu menarik tuh. Menurut saya ya kalau melihat karena pendekatan itu muncul dan saya pikir juga kita juga mungkin dari aktivisme dari Kita Bisa atau dari aktivisme lain yang memang bergerak dari tataran akar rumput. Sebenarnya itu sudah terjadi, tapi kan memang challenge kita tuh kadang-kadang kita tidak mengkompilasi cerita-cerita itu ya, Mbak Mutia, bahwa ini ada cerita pemberdayaan dan cerita di buku ini juga sebenarnya menyuarakan, lalu mereka berkolaborasi atau berkoalisi juga dengan entah itu dengan media, dengan pengacara, dengan pemerintah, bahkan dengan sektor bisnis seperti yang terjadi di Afrika tuh mereka punya masalah soal sertifikasi lahan, tapi ada LSM think tank tepatnya di sana. Free Market Foundation yang mereka membuat gerakan itu untuk mendorong sertifikasi tanah yang lebih murah karena kebijakan apartheidnya kan masih berdampak hingga saat itu ya, jadi mendorong agar orang mensertifikasi lahan, memanfaatkan aset. Dan dia tidak kerja sendirian, dia misalnya mengundang juga misalnya ada petani yang cukup hak bisnis untuk membantu misalnya ini loh kalau mereka bisa sertifikasi lahan, mereka juga bisa menyewakan lahannya mungkin ini bagus untuk bisnis sehingga ada mutual benefit juga gitu di antara para pihak. Dan yang menarik memang di buku ini mostly masalahnya justru tuh dari kebijakan pemerintah. Kayak di mana ya, di Nepal itu kalau tidak salah, Nepal atau Sri Lanka ya ada advokat mungkin lebih dari 60%. Bayangin Mbak Mutia, gimana perempuan bisa mobilitas sementara masalah hygiene dan sanitasinya itu juga terancam. Dan saya pikir itu sangat menarik. Mungkin kalau di Indonesia istilahnya gini, ada perizinan yang berkurang dari ribuan hari jadi ratusan hari kurang. Pendekatan dari bottom up yang partisipatif dan inklusif yang mungkin juga Mbak Mutia dan Mas Ali punya cerita banyak soal itu bisa lebih berkelanjutan gitu. Karena ya memang dibangun bersama-sama sesuai kebutuhan dan pengetahuan lokal. Karena di sini sebenarnya semangatnya gini loh teman-teman, kalau kita tuh jangan merasa paling pintar sendiri. Pengetahuan itu terlalu kompleks, masalah terlalu kompleks. Makanya kita tidak bisa mengandalkan pihak luar semata-mata, plus ya kita perlu bekerja sama dengan beragam pihak. Itu. Iya. Karena kalau pada akhirnya kalau kita bekerja sama gitu kan proses social learning yang di dalamnya itu kan nggak bisa kita hindari gitu ya Mbak Dinda ya. Menarik sih penjelasannya Mbak Dinda. Mungkin saya sedikit ingin berbagi ya, saya dan Mas Ali itu beberapa kali melakukan kegiatan kalau kita ngomongin pembangunan gitu ya. Mungkin tidak sebesar yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain yang mungkin mendapatkan donor dari negara luar begitu atau dari mana gitu ya. Nah, kalau saya dan Mas Ali itu beberapa kali melakukan kegiatan untuk masyarakat itu memang model pendekatan kami itu bottom up ya Mbak Dinda ya. Jadi memang ada diskusi terlebih dahulu dengan masyarakatnya itu kebutuhan mereka seperti apa, kehidupan sosial mereka seperti apa, dan kemudian apa sih yang memungkinkan sumber daya manusianya, sumber daya alam yang ada di sana, potensi yang ada di sana itu seperti apa yang memungkinkan kita manfaatkan sehingga nanti pada akhirnya tercapai tuh kemandirian secara finansial. Karena pada akhirnya kan begitu ya, ngomongin pembangunan ekonomi, pengen memberantas kemiskinan yang artinya masyarakat itu bisa mandiri lah secara finansial tanpa menunggu ayamkah yang mau dikasih duluan, ikankah yang mau dikasih duluan atau apa tadi atau kolam gitu kan. Tapi pada akhirnya itu. Cuman Mbak Dinda dan Mas Ali, mungkin nanti Mas Ali bisa memberikan sedikit pandangan dari semua model pembangunan yang sudah dilakukan baik oleh kami dalam lingkungan yang skalanya masih kecil begitu ya Mbak Dinda ya.
saya kok punya pandangan tidak ada model pembangunan itu yang ideal, yang bisa diterapkan di semua tempat begitu ya, atau di semua negara atau di semua kota gitu. Barangkali model yang pernah saya lakukan dengan Mas Ali mungkin tepat dilakukan di daerah Sleman, Yogyakarta misalnya. Tapi begitu kami bergeser sedikit ke daerah Bantul, mungkin akan berbeda lagi tuh. Nggak bisa nih pakai model yang seperti ini gitu ya. Kalau dulu di daerah Sleman kami bisa dengan model bottom up, kok ternyata di daerah kota Madia kami nggak bisa tuh pakai model bottom up, kami bisanya modelnya yang partisipasinya lebih besar, justru kita riset bersama-sama dengan masyarakatnya, kita gali dulu semua persoalan dan lain sebagainya, baru membuat program, baru melakukan sesuatu gitu. Nah, sepakat nggak sih Mbak Dinda dan Mas Ali terkait dengan benar nggak ya model pembangunan itu nggak ada yang ideal, yang nggak bisa disamaratakan gitu. Karena Praha dulu mungkin. Ya, karena itu juga ada. Gitu. Iya. Betul. Silakan Praha. Oke, kalau dalam pandangan saya pribadi dan merujuk pada yang pernah kita lakukan ya, tadi Mbak Mutia sudah menyinggung itu, ya konteks sangat penting. Bahkan di buku ini kalau nggak salah disebutkan land riset ya bacanya ya. Kalau nggak salah dia dari Harvard yang dia bilang bahwa ada orang miskin yang ada adalah orang yang tinggal di tempat yang miskin gitu ya. Betul Artinya, banget. Artinya kan ada konteks yang berbeda. Meskipun misalnya instrumen yang diberikan, yang diinjeksikan sama, dikasih dana yang sama, tapi ruang yang berbeda menjadi punya respon yang berbeda. Stimulannya sama mungkin, tapi bisa jadi berbeda responnya, atau akselerasi pembangunannya, pengentasan kemiskinan bisa berbeda. Dan ya, saya pribadi sepakat dengan itu bahwa tidak bisa template ya, hanya copy paste dari apa yang sudah dilakukan, keberhasilan di suatu tempat dan kemudian dianggap menjadi obat generik yang bisa menyembuhkan semua penyakit di semua daerah. Karena instrumennya kan banyak. Saya kira nanti Mbak Dinda bisa cerita kan, dari mulai policy, government, terus kondisi pengetahuan dan akhirnya kemudian di situ kalau nggak salah ada 2 poin menarik bahwa yang dibutuhkan adalah knowledge and leadership kalau nggak salah ya, yang bisa menjadi 2 kata kunci yang menarik bagaimana membangun kemitraan antara pihak luar dengan kemampuan warga lokal yang punya, dalam bahasa yang kontroversial, kearifan lokal ya. Artinya karena istilah itu cukup kontroversial, tapi bahwa bottom up dan kemudian kemampuan deliberatif itu ya, menjaring pandangan dan pengetahuan lokal, kemudian diformulasikan menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan, itu saya kira menjadi sesuatu yang penting. Karena kita misalnya sebagai orang luar, atau kita sendiri yang mengalami, kita jadi nggak enak seolah-olah pihak luar ya, karena saya juga mengalami kemiskinan. Itu kemudian kita bisa tahu formulasi terbaik yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Dan itu sudah pernah kita lakukan ya Mbak Muti ya. Kenapa dulu kita melakukan program kita empati? Nggak peduli, tapi empati ya. Karena dalam bayangan kita, konsep empati itu jauh lebih bagaimana kita engage ya. Kita merasakan apa yang dirasakan orang lain yang terdampak pandemik waktu itu. Dan kemudian kita mencoba berada di posisi mereka ketika pandemi datang dan kemudian ini menjadi badai yang menerjang tiang-tiang usaha mereka misalnya, dan akhirnya sebagian dari mereka terjerumus kemiskinan misalnya. Meskipun saya nggak tahu ya kondisi yang sekarang. Tapi minimal dengan kata kunci empati waktu itu kami berharap kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang terdampak secara ekonomi ataupun secara kultural, sosial, karena itu akan berimbas juga pada ekonomi gitu ya. Dan akhirnya kemudian nanti Mbak Mutia cerita lagi lah, nanti bertransformasi menjadi apa gitu ya. Intinya sepakat. Ya, intinya sepakat ya. Ya, karena nanti aku juga pengen tahu banyak, karena menarik ketika Atlas Network kemudian mencoba memberikan gagasan di buku ini kaitannya dengan kebijakan marginal atau apa gitu ya. Tadi ada beberapa pendekatannya nanti bisa kita kupas, yang sebenarnya ada beberapa poin seandainya tuh didengar oleh negara gitu ya. Poin keberhasilannya tuh menurut saya jauh lebih memungkinkan gitu loh. Kalau semua orang itu dilatih, aparatur negara yang nanti akan terjun ke masyarakatnya dilatih, dibekali dengan poin-poin yang tadi sudah ada di buku Kemiskinan dan Kebebasan ini, saya rasa justru kita akan sulit mungkin mencari masyarakat yang dalam tanda kutip miskin gitu loh Mas Ali.
kalau memang itu diterapkan ya. Terkait dengan pengalaman kami Mbak Dinda, ketika erupsi Merapi tahun 2010 gitu ya, hampir semua masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi itu merasakan banget terdampak secara ekonomi, sosial, macam-macam lah. Nah, kemudian kalau kami membayangkan ketika waktu itu kami datang, hey, kami pendonor nih, kami akan memberikan sejumlah dana untuk kalian, kami malaikat pembantu kalian. Kami membayangkan jika kami melakukan hal yang seperti itu, yang terjadi kemudian adalah mendidik masyarakat yang menjadi masyarakat meminta gitu ya, masyarakat menunggu tanpa mau kemudian memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka gitu. Nah, sementara kalau kita mencoba melakukan metode bottom up tadi, kita tunggu dulu masyarakatnya itu apa sih yang mereka mau, kita diskusikan dulu. Pada saat itu juga nggak tepat itu Mbak Dinda. Pada saat itu yang saya rasakan nggak bisa, karena mereka sendiri sudah kehilangan rumah, sudah kehilangan keluarga dan lain-lain. Boro-boro tuh mau berdiskusi, mau memikirkan apa nih next kehidupan ini akan seperti apa gitu. Sehingga pada waktu itu kita mencoba menggabungkan antara bagaimana kita sebagai mungkin kalau tadi istilahnya pihak luar gitu ya, karena gimana pun walaupun kita ini bukan orang yang asing-asing banget, tapi ketika kita masuk ke dalam masyarakat ya kita adalah orang asing bagi mereka gitu ya. Sehingga pada saat itu kita mencoba menggabungkan dua metode pada saat itu Mbak. Kita juga top down-nya kita pakai, bottom up-nya juga kita pakai gitu loh. Jadi kita yang kemudian merumuskan dan meriset apa sih kebutuhannya, apa sih yang paling memungkinkan, apa sih yang bisa mereka lakukan gitu ya. Sehingga pada saat itu muncullah gagasannya, ada beberapa gagasan pada saat itu Mbak, tapi yang kemudian diterima oleh masyarakat, oke, kita membatik. Perempuan-perempuan ini akan membatik begitu ya. Nah, apa nih yang mau dibatik apa? Karena menggambar itu kan juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Menggambar di kertas saja mungkin nggak semua orang bisa, apalagi ini harus menggambar di kain yang cukup panjang gitu ya, dan kemudian motifnya tentu berbeda dengan gambar-gambar mobil-mobilan kah, gambar payung kah, atau gambar hujan kah, itu kan akan berbeda gitu ya. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, ini nih kemudian Mas Ali memberikan masukan kepada kelompok ibu-ibu tersebut, gimana kalau ibu-ibu itu menggambar dulu tuh memorinya ibu-ibu tuh kaitannya dengan tanaman yang ada di tempat tinggalnya dulu, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di lereng Merapi dulu seperti apa itu, dibangkitkan lagi memorinya. Nah, dengan menggabungkan masa lalu mereka dengan masa kehidupan mereka sekarang itu jauh lebih efektif ya Mas Ali ya. Jadi mereka semangatnya juga luar biasa gitu jadinya. Jadi menggabungkan top down iya kita lakukan, tapi bukan berarti menggurui. Bottom up juga kita lakukan, yang pada akhirnya mereka punya inisiatif sendiri. Oh kayaknya kita butuh melakukan ini, kita butuh ini, kita ini dan lain sebagainya gitu loh. Nah terkait tadi Mas Ali, lanjut Mas Ali, jangan biar. Oke. Artinya dalam konteks itu artinya intervensi kita ya Mbak Mutia itu justru tidak mengajari gambar kan, tapi justru bagaimana menstimulasi memori mereka tentang Merapi, dan akhirnya justru mereka punya banyak ide kreatif yang kemudian bisa direpresentasikan secara visual tentang tadi tumbuhan di Merapi, kemudian hewan, tumbuhan, bahkan lahar ya. Kalau nggak salah ada satu motif batik yang ngomongin lahar. Di satu sisi mereka kadang sedikit merasa terbawa ke masa lalu, karena itu tempat bermain. Mereka menemukan pohon kopi misalnya, meskipun kopi juga sekarang berkembang ya di Merapi ya, jadi komoditas yang cukup banyak, dan akhirnya mereka bikin batik Merapi. Terus juga batik bunga-bunga ada ya Mbak Muda ya? Iya betul. Terus termasuk yang terjadi sekarang, yang sedang mereka geluti, sapi kalau nggak salah ya. Yeah. Karena mereka masih punya peternakan sapi. Nah, salah satu motif batiknya adalah sapi. Jadi mereka akan berefleksi dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, yang itu menjadi amunisi menjadi inspirasi bagi ini visualitas yang akan mereka buat untuk batik, khususnya batik ya Mbak Mutia ya. Yeah. Sehingga kalau kita akan mengajari kita untuk menggambar ya. Mungkin dulu Mbak Mutia juga pernah bikin koran ini ya kalau nggak salah ya. Koran ibu. Koran Merapi.
koran Merapi ya, koran ibu. Ya, tapi ya pada akhirnya ya banyak program yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yang kita tuh datang membawa program, tapi itu nggak mereka butuhkan gitu loh. Itu nggak bisa membantu mereka gitu loh. Itu hanya keinginan kita menjadikan mereka sebagai objek gitu ya, tanpa kita memikirkan seharusnya ketika kita berbicara pembangunan masyarakat, kita berbicara pembangunan ekonomi, ya justru subjek utamanya itu ya masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah, begitupun tadi ketika Mas Ali menyinggung tentang gerakan yang kita lakukan ketika kondisi pandemi ini menyerbu. Semua orang gagap ya, semua orang tiba-tiba tersentak gitu. Kesannya dulu tuh nggak mungkin deh masuk ke Indonesia, nggak mungkin deh kita terdampak gitu. Tapi begitu Maret 2020, gitu, semua diam di rumah, semua hening gitu. Sehingga pada saat itu apa yang bisa kita lakukan? Kita tentu nggak bisa melakukan filantropi terus-menerus, berbagi terus-menerus. Kita nggak bisa sekedar jadi semacam malaikat pemberi hadiah, pemberi makanan terus gitu ya, ibu peri gitu ya, nggak bisa. Pada saat itu akhirnya kami mencoba membuat gerakan yang tadi Mas Ali sebutkan, gerakan Kita Empati namanya Mbak Dinda, yang kemudian itu bertransformasi menjadi semacam platform ya ala-ala marketplace begitu ya Mas Ali ya, yang kemudian UKM itu kita buatkan sebuah platform yang mereka bisa berjualan di sana, yang didukung oleh Universitas Islam Indonesia pada saat itu. Jadi namanya apa Mas Ali? Nama websitenya? Ya, nama websitenya Warung Rakyat ya kalau Warung Rakyat. Jadi semua orang bisa berjualan di sana. Jadi ala-ala dalam tanda kutip ala-ala Gojeknya lah gitu Mbak Dinda. Tapi ini free, kita tidak mengambil fee apapun dari mereka, kita tidak mengambil keuntungan apapun. Mereka bisa berjualan semaunya mereka di sana. Kita hanya membantu mempromosikan platform ini supaya orang lebih ngeh gitu loh. Oh, ada Warung Rakyat ya. Oh, ini UKM yang terdampak yang mereka bisa berjualan di sana. Gitu, Mbak. Mungkin bisa jadi sebagian juga butuh aktivitas filantropi ya, mungkin ya. Betul. Mereka butuh fresh money atau apapun lah mungkin ya. Tapi dalam situasi kita misalnya berefleksi pada kita mungkin bukan orang yang punya power untuk itu kan. Sehingga kemudian bagaimana gerakan-gerakan itu justru mempunyai wajah yang lain. Saya dan Mbak Mutia akhirnya membuat tidak lagi filantropis kan, itu nggak mungkin kita lakukan. Karena kita juga basisnya gerakan yang sangat kecil, berbasis bahkan waktu itu 2 orang ya Mutia, kita gitu kan. Yang artinya nggak mungkin kan melibatkan banyak pihak di awal pandemi waktu itu, sehingga kemudian program atau project atau apa namanya yang sangat kecil ini kemudian masih sangat realistis lah kita lakukan. Mungkin pendekatan yang filantropik top down itu mungkin dibutuhkan saat itu, tapi sebagai orang yang mencoba untuk peduli, berempati dalam situasi ini, cara yang kami lakukan ya itu dengan media membuat platform, dan kemudian itu memungkinkan para UMKM bergabung ya Mbak Muti ya, tanpa biaya. Kalau nggak salah di pengantar buku ini juga disebutkan kadang masuk ke formal market ya kalau nggak salah ya, dengan biaya yang sangat mahal, dan itu membebani para pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil. Itu semakin mempertebal dan memperpanjang rantai kemiskinan. Sehingga waktu itu yang karena kami basisnya adalah dari komunikasi, mengerti sedikit tentang media dan peran media sosial ya dalam konteks itu, akhirnya kami membuat itu tadi. Kami empati, gerakannya berbasis sosial media. Kami membuat beberapa wadah ya untuk video iklan buat teman-teman UMKM. Kita bikinkan beberapa promosi ya, baik berupa poster, kemudian video pendek kecil, video promosi, terus apa lagi Mbak Muti? Yang kita buatkan waktu itu? Foto-foto produk ya. Foto produk ya. Ya berbasis dari mereka sendiri yang mengirimkan foto produknya, videonya, terus kita create secara sedikit lebih estetik gitu ya, dan kemudian cukup mengundang perhatian. Enak dilihat dan seterusnya. Oke Mas Ali. Saya nanti ingin berbagi sedikit tentang di Praha ya.
Tapi Boleh. nanti sore. Nanti sore. Nah, tapi ini sebelum Mas Ali berbagi yang Praha, kita pengen diskusi lagi nih kembali ke buku yang Kemiskinan dan Kebebasan. Ada yang menarik nih Mbak Dinda kaitannya dengan reformasi kebijakan marginal gitu Mbak Dinda. Mungkin kan ada yang 4 poin di situ ya Mbak ya. Pertama, apakah negara itu apakah di negara tersebut seseorang itu dapat mendirikan, mengembangkan dan menutup usahanya dengan mudah. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Menurut Mbak Dinda nih, kenapa sih ini kok ngomonginnya ke arahnya kok arah politik gitu ya? Agak-agak berat nanti. Kenapa sih kan reformasi kebijakan marginal itu kan kalau kita baca kan mudah banget ya Mbak ya. Oh ini cuma poinnya gini. Kenapa Mbak? Kira-kira menurut Mbak Dinda negara susah sekali mengimplementasikan poin-poin itu terkait untuk pembangunan masyarakatnya. Negara kita terutama Mbak. Ya itu sebenarnya menarik ya. Saya sendiri kan latarnya juga belajar studi pembangunan. Dan pas membaca itu, ya benar ketika mau ada intervensi, dan itu kan yang kebijakan marginal itu yang pendapatnya Andrews et al. Ceritanya. Jadi memang dia bilang ada beberapa poin, tadi diantaranya sudah Mbak Mutia sebutkan soal mudah nggak buat kita untuk melakukan kegiatan produktif dan mendapatkan keuntungan, atau bahkan kita menutup usaha itu. Lalu ada kegiatannya intensif apa tidak, lalu atau kalau kita melanggar hukum itu apa reaksi dari sistem seperti apa, tapi kalau kita juga produktif insentifnya seperti apa. Dan itu juga menarik ya sebenarnya kalau kita berangkat dari kerangka kebijakan, artinya kita melihat permasalahan ini secara sistem. Tadi Mbak Mutia kan bertanya ini kenapa ya, ini kan sebenarnya bisa dilakukan. Mungkin di pemerintah kita sudah melakukan itu dengan kebijakan satu pintu ya, ada kemudahan untuk mengurus izin usaha. Lalu kita sebenarnya udah ada komitmen untuk Open Government Indonesia sebenarnya ya, ada satu data dan sebagainya gitu. Tapi memang dalam konteks itu adalah yang sulit kan sebenarnya di komitmen dan pelaksanaannya gitu. Kita tahu bahwa di OGI itu butuh teknologi yang canggih misalnya ya. Kalau kita mau bikin satu data apa sih bayangannya gitu, big data dan sebagainya. Tapi kan ujung-ujungnya ini sebenarnya adalah komitmen. Kalau saya pikir gini, peraturan tuh nggak kurang, cuman memang masalahnya adalah di mentalitas dan integritas gitu. Dan ini terjadi di kasus Pungli gitu. Udah ada himbauan, ada instruksi dari presiden, tapi bahwa korupsi itu sudah sedemikian mengakar ya. Jadi dia itu, dan ini juga sama terjadi di negara lain, tadi yang Mbak Mutia juga sempat bilang kan, itu terjadi juga di Burundi, terjadi di India, di Amerika juga terjadi demikian. Jadi ini common issue, tapi artinya memang benar tadi yang tadi Mbak Mutia dan Mas Ali bahas ya, bahwa tidak ada resep satupun yang sama untuk semua tempat gitu. Dan bahkan kalau lihat di buku ini, pendekatannya teman-teman ini juga beragam. Tadi kalau tadi kita empati itu punya model stimulasi seperti itu, lalu didorong dengan warung rakyat, which is buat saya itu sangat menarik juga. Di Amerika dia juga punya caranya sendiri, misalnya melibatkan orang-orang yang diambil tanahnya atau propertinya oleh negara atas nama kepentingan umum. Nah, itu kan juga ada tuh kasus kita ya. Cuman bedanya pemerintah itu di sana bisa bergerak sedemikian rupa atas nama undang-undang. Jadi ini untuk kepentingan umum. Bahkan ini nggak ada urusannya dengan penyitaan ya, Mbak Mutia, Mas Ali. Misal kalau orang disita kan biasa bisa ya diambil rumahnya. Nah ini tuh enggak. Tapi ternyata ada kong-kali-kong antara negara bagian dan pemerintah federal. Sehingga kalau diusut-usut tuh ternyata bisa puluhan ribu kasus. Dan karena ada lembaga penelitian yang meriset itu jadi perhatian di Amerika bukan hanya di negara bagian, dan jadi mereka juga bergerak ke pengadilan, sehingga pengadilan juga berpikir ulang nih untuk mereformasi undang-undang yang bisa semena-mena mencerabut hak milik itu atas nama kepentingan publik. Nah itu kan yang menarik ya, artinya hak milik begitu dihargai dan memang bisa menjadi sesuatu yang kita bisa dorong ke meja hukum gitu. Nah kalau bicara lagi, balik lagi ke kebijakan marginal tadi Mbak Mutia, memang kan harus diperhatikan ya, kita tidak bisa menyamakan ya, tentunya orang kemiskinan punya derajat berbeda. Kalau di studi pembangunan ada istilah geography of space gitu, jadi memang tidak bisa dibilang sama nih kayak kondisi di Sleman, di Bantul, di Papua misalnya, atau bahkan di Cilincing misalnya, itu nggak sama, pendekatannya bisa berbeda. Dan kalau saya sendiri juga melihat bahwa
perlu pendekatan yang kreatif. Itu juga kenapa ada, saya rasa dilakukan oleh Mas Ali dan Mbak Mutia ini sama gitu. Ada inisiatif. Ini kan inisiatif individu ya, tidak ada yang nyuruh kan. Tapi karena memang ada tergerak, ini ada yang sulit. Kita bisa bantu seperti apa gitu. Karena memang kritik awal yang menjadi refleksi di buku ini yang menarik adalah kita tuh kadang semangat menolongnya tinggi, tapi lupa bahwa menolong itu perlu melihat jangka panjangnya. Ya, gitu. Jadi bukan hanya menolong karena menolong gitu, atau karena ya ini kasihan. Ini kan akhirnya kita sendiri jadi punya pemikiran di kepala kita kalau kita tahu yang terbaik untuk menolong orang ini, padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Makanya pelibatan orang-orang yang dibantu itu sangat penting karena mereka harusnya menjadi pemimpin dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bukan kita nih yang dari pihak luar, tapi kita bisa memfasilitasi, ikut berbagi dan ikut belajar. Nah itu yang menariknya dari buku ini seperti itu juga. Artinya aktor-aktor ini tidak merasa pinter sendiri ya, dia merasa oh saya harus belajar dari media, saya harus belajar dari petani, karena masalahnya mereka yang lebih tahu. Dan buat saya sih terharu ya membaca buku ini karena memang ceritanya kita tuh tidak membayangkan cerita itu bisa terjadi dan terjadi di masa sekarang ya maksudnya gitu. Dan kebijakan yang ada kok bisa memperlakukan warganya seperti itu atas nama undang-undang atau kepentingan umum, bisa memberi pajak bisa ratusan atau bisa puluhan persen untuk pembalut perempuan. Itu kan memiskinkan gitu. Bahkan kayak di negara kalau nggak salah kayak di Nepal ya kalau nggak salah tuh dia ini juga ada bukan jam malam. Ada ketentuan kalau kita menjual harga itu jualan teh gitu di warung lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah tuh bisa ditutup. Itu kan nggak masuk akal ya. Iya. Iya, dan makanya yang mendorong itu tentu bukan pihak luar, tapi misalnya dari pedagang ini berkumpul membicarakan hal itu, dia ngomong juga ke media, tapi dibantu lembaga penelitian berkolaborasi dengan pihak lain, sehingga kebijakan-kebijakan yang tadi dibilang Mas Ali itu yang memiskinkan itu bisa dikikis gitu kan, dan menjadi perhatian dan semangat bersama untuk mengatasinya. Jadi human stories-nya itu ya sangat dalam gitu, dan itu sampai menyentuh ya orang-orang residivis gitu yang masih balik ke penjara tapi nggak bisa balik kerja karena statusnya dia, sehingga kemiskinan itu nggak melulu soal saya tidak punya tanah, saya tidak punya mobil gitu. Ada banyak hal yang tadi yang saya suka dari yang kata Mbak Mutia tadi adalah memberdayakan. Nah itu kan di poin mana bantuan itu bisa memberdayakan gitu. Jadi bukan hanya kayak apa sih istilahnya kayak hibah semata, kayak kasihan gitu. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Begitu. Oke. Nah, Mbak Dinda, ada di beberapa buku ini kan juga ya menyebutkan Atlas Network ini mengembangkan model pelatihan, persaingan, dan perayaan gitu. Cuman saya kok masih bingung ya Mbak ya, model perayaan itu yang seperti apa ya yang dimaksud di dalam buku ini ya Mbak? Jadi itu kayak apa triple C ya, coach, compete, jadi menurut celebrate. Nah, ini kita perlu celebrate juga nih abis ini. Selebritis akhirnya bisa juga. Nah, jadi kita itu di Atlas Network mereka menyediakan sebenarnya kayak webinar yang gratis untuk pelatihan-pelatihan. Tapi sebenarnya sebelum COVID ini tuh biasanya juga ada pertemuan tahunan yang cukup ajak, whether itu untuk manajer organisasi, untuk peneliti dan sebagainya, yang kita bisa bicara soal bisnis model, soal SWOT, lalu soal bagaimana menyampaikan pesan, kerja advokasi, atau juga ada model-model yang sifatnya mentoring gitu loh, Pak Mutia. Dan itu antar partner dan juga ada dari Atlas, karena kita tahu kita perlu belajar dan berelasi dengan pihak-pihak lain gitu, perlu bekerja sama. Nah, biasanya dalam training itu juga kita diajarin, misalnya nih kalau di komunikasi mungkin diajarin pitching ya, misalnya kalau kita mau pitching proposal, pitching ide, misalnya kita menyampaikan pesan 1 menit gitu ya. Kalau lebih dari 1 menit ibaratnya kita mau ketemu donor, ketemu di lift, elevator pitch-nya tuh nggak jalan, kalau kelamaan orang udah kehilangan momentum. Nah itu kita diajarin tuh, jadi teknik komunikasi seperti apa, menyampaikan pesan di awal, lalu tadi bisnis model seperti apa, output outcome, dan ketika kita di training seperti itu kan berarti kita udah punya knowledge ya, udah punya pengalaman juga yang bisa kita terapkan dalam kegiatan-kegiatan di lembaga juga, dalam kerja advokasi misalnya.
Nah, biasanya compete-nya itu memang Atlas sendiri punya ada grant dan awards dan itu beragam gitu, bisa dilihat di atlasnetwork.org yang mana modelnya itu macam-macam. Jadi kita misalnya apply nih kayak untuk misalnya kayak di Indonesian Institute kita lagi ada kegiatan tentang illiberalism grant. Apa sih illiberalism grant? Jadi kita mengajukan proposal waktu itu tentang studi terkait dan tentang bagaimana kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya kritik warga negara terhadap pemerintah. Nanti bisa deh kita ngobrol di obrolan kita deh lain kali ya, seru juga. Apalagi dengan pakar komunikasi berdua di sini nih, pasti seru. Nah, dari Praha nih, pakar banget nih. Pakar. Yeah. Nah, yang menarik Mbak, jadi kita berkompetisi. Tetap berkompetisi dengan mitra lain juga. Jadi mereka nggak akan beli full satu itu KTI. Tapi kan artinya di poin itu ya kita memang ya udah harus bikin proposal yang terbaik dan itu mereka tidak intervensi bahwa kita consult misalnya ini gimana ya, karena kan kita perlu tahu nih outcome-nya masuk akal atau tidak. Jadi apa-apa itu terukur. Karena adalah dengan ketika kita menuntaskan dan punya dampak yang baik ya, artinya dampak positif dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah misalnya kalau dulu sih di zaman ya itu sekarang pun dari zaman COVID juga sudah dilakukan model celebrate-nya karena kita biasa di Atlas Network itu ada Liberty Forum, Liberty Forumnya ada yang internasional, kayaknya tahun ini di Miami ya, yang sebelumnya di mana tapi online, nah atau enggak ya Liberty Forum yang kawasannya regional, misalnya di Asia, di Amerika Latin, seperti itu. Nah yang menarik juga adalah di situ orang-orang atau lembaga-lembaga yang mendapatkan awards ya pasti kan dia mendapatkan ini ya penghargaan. Nah itulah disitulah kita celebrate gitu di forum-forum itu. Dan menariknya terakhir yang saya ikut waktu itu di New York itu adalah misalnya ada salah satu lembaga di Filipina, jadi dia lagi bicara soal beras, soal harga beras dan sebagainya, dan dia adalah salah satu kontestan untuk mendapatkan penghargaan gitu di malam itu, dan ceritanya ada promotornya itu dari lembaga lain gitu, jadi dari mitra yang lain, dan kita merayakan itu sambil dinner besar bareng-bareng, dan itu kebanggaan karena apa, cerita soal kebebasan itu dirayakan, ya itu cerita human stories yang saya pikir menjadi value kita juga gitu. Mungkin perlu lihat juga kembali berefleksi ke diri kita gitu. Kebebasan itu bukan milik orang kaya aja gitu. Kebebasan itu adalah kebebasan individu dan termasuk kebebasan ekonomi adalah kita semua. Dan yang sangat saya pikir sangat patut diapresiasi adalah semangat filantropi orang-orang yang memang berada ya. Artinya maksudnya misalnya kayak dari keluarga Templeton gitu, dan mereka punya foundation, maksudnya filantropi itu adalah hal yang biasa, mereka mau berinvestasi dan memang serius berinvestasi untuk gerakan-gerakan seperti ini gitu, dan mereka punya kepercayaan yang tinggi bahwa aktor lokal itu bisa menemukan caranya berinisiatif, punya strategi gitu, dan berhasil gitu, dan cerita human stories itu muncul banyak gitu ya, dan ketika berkompetisi itu kan seru ya, maksudnya kompetisi antar mitra juga, antar partner, dan yang kita pun jadi belajar dari pitching-pitching yang disajikan tiap lembaga gitu kan. Misalnya ada yang cerita soal kita pengen dorong gimana PKL, waktu itu Malaysia juga sempat gimana PKL bisa aman di Malaysia, bisa terfasilitasi. Saya dulu di Indonesia dengan Suara Kebebasan juga mengajukan ya gimana kita punya hukum yang bisa melindungi hak asasi manusia. Baru yang lain ada juga punya pitchingnya sendiri gitu, dan kita benar-benar di tempat tuh, bahkan memang berhadapan sama donornya sendiri. Jadi kayak panelnya misalnya saya 6 menit presentasi, nggak boleh lewat, tapi di presentasi itu orang harus tahu pitching saya apa, berapa budgetnya, kalau dia ngasih duit ke saya apa what's the deal gitu, mengapa itu penting untuk diberikan, dan rencananya dampaknya seperti apa, dan akan ada wawancara singkat, jadi kayak TED Talk gitu, kayak kita disinarin gitu kan. Tapi ya seru gitu, artinya bayangin ide kita bisa didengar banyak orang gitu, dan ya kita bisa men-celebrate itu ketika kita berhasil menjalankan program-program kita, dan bahkan ketika ini dibukukan kan sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya, jadi bisa snowballing lagi, entah jadi bahan kuliah, karena ini sebenarnya di tiap akhir tiap bab itu kalau teman-teman baca ada diskusinya. Dan itu mungkin buat kan ada bagaimana kalau Anda menghadapi situasi sumber dayanya terbatas tapi Anda melakukan ini, kalau ada perubahan tujuan dalam kegiatan seperti apa,
bagaimana berkolaborasi, bagaimana berhadapan atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain termasuk pemerintah. Jadi ini engaging, dia tidak memberikan preskripsi, dia memberikan refleksi dari pengalaman yang ada, dan yaitu kebijakan itu kan kalau kata Meryl Grindle itu ada konten dan ada konteks. Nah makanya di poin itu tentu saja tindakan atau respon terhadap kondisi-kondisi kemiskinan juga akan berbeda-beda. Siapa yang dilibatkan, pendekatannya termasuk yang teman-teman sudah jalankan. Dan itu saya pikir juga menjadi story yang menarik ya gitu, karena tidak one sided. Artinya tadi Mbak Mutia juga bilang ada beberapa yang mengatakan bahwa programnya nggak sesuai kebutuhan juga ya Mbak Mutia ya. Iya betul. Nah iya itu menarik. Tapi bahwa ada yang berhasil, kayak yang saya tertarik itu tadi malah warung rakyat, karena artinya teman-teman tidak mengambil keuntungan tapi dengan knowledge berbagi dan jadilah platform itu gitu. Dan sekarang di zaman digital kayaknya TI itu juga pernah studi dengan plan dan memang mau nggak mau ya industri digital itu kan beradaptasi dengan situasi pandemi, dan bahwa ada inisiatif individu, saya pikir itu disebut pengetahuan produktif yang ada itu jangan diintervensi. Paling ujarap sebenarnya ada yang peduli loh, ke form bikin gerakan gitu yang kita mungkin juga gelap nih sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Iya, itu Mbak Mutia. Terima kasih Mbak Dinda, obrolannya panjang banget ya. Bahkan ini kalau mau kita teruskan, ini kayaknya nggak akan habis. Karena kita juga kalau di situasi, di era di mana sosial media juga berkembang, kemudian orang bisa memanfaatkan itu untuk memberdayakan dirinya ya, menjadi influencer, menjadi selebgram dan lain sebagainya, itu kan secara nggak langsung dia sedang membangun ekonomi versinya dia gitu ya. Tapi dengan cara apa ya, kalau istilahnya sekarang itu apakah ini masuk ke pemberdayaan digital, saya juga belum sampai ke sana ilmunya gitu ya, karena kalau saya amati sekarang hampir banyak ya Mas Ali ya, tiktokers, selebgram, youtubers itu malah mereka itu nggak butuh pendonor-pendonor dari luar, mereka nggak butuh orang-orang asing, tapi mereka menguatkan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka menjadi content creator, dan dengan begitu mereka bisa mendapatkan tambahan uang dan mereka terbebas dari yang namanya kemiskinan. Gitu. Makin panjang obrolan kita kalau kita bahas. Meskipun catatan kritisnya juga banyak ya. Kontennya. Penyalahgunaan konten ya, kemudian justru mengkomodifikasi atau mengkapitalisasi kemiskinan itu sendiri misalnya untuk kepentingan si YouTuber, TikToker. Itu sampai ada yang berani menyabung nyawa ya, maksudnya beberapa saya kurang paham juga sih, kayak misalnya dia tiba-tiba ada di depan truk, akhirnya temannya videoin tapi dianya lewat gitu, meninggal alias meninggal. Iya, yang manusia nah kalau yang diomongin ya. Betul, yang diomongin Mbak Mutia itu mungkin jelang-jelang terakhir nih Mbak Mutia itu juga menarik ya, artinya justru orang tidak butuh bantuan tapi karena melihat bisa misalnya punya gadget, punya akun YouTube, punya Instagram, bla bla bla, dia bisa bikin konten sendiri dan menjadi selebgram misalnya. Nah itulah yang namanya kapitalisme gitu loh. Kita tuh memanfaatkan apa yang kita punya gitu ya untuk hal yang optimal. Dan jadi jangan bilang juga petani itu miskin, pedagang, mereka tuh punya modal gitu. Kadang buat saya ketika kita meng-undermine atau tidak menganggap orang punya modal itu, tentu dalam skala berbeda, kita malah membuat orang itu tidak berdaya. Dan dalam development studies itu juga labeling itu jadi berbahaya, karena ketika saya misalnya bilang Mas Ali biar tinggal di Praha ternyata miskin gitu karena coletannya toilet misalnya. Itu kan sebenarnya loh, kok saya mendisempowering dia lagi PhD loh, nih PhD mendapatkan beasiswa. Tapi artinya ya itu klaim-klaim untuk labeling itu karena saya merasa berhak mengintervensi itu menjadi berbahaya gitu. Ya, dia dan justru makanya biarkan orang bebas memanfaatkan modal yang dia punya, dan modal itu nggak cuma duit, nggak cuma alat-alat, tapi ini jaringan sosial kita, intelektualitas kita, sehingga makanya, dan ketika kita berhasil, individu-individu ini berhasil, mungkin akan lebih banyak juga orang-orang yang berempati seperti Mbak Mutia dan Mas Ali gitu, rather dan kita melabeling, oh dia ini miskin, dia ini bagaimana, dia ini hedon, ya sebenarnya udah kita berikan kebebasannya, tapi kan kebebasan tetap ada batasnya dan ada aturannya, seperti itu. Iya, oke deh Mbak Dinda. Mas Ali, di detik-detik terakhir ada yang mau disampaikan dulu? Ya, mungkin ini aja. Jadi benar, labeling, kemudian kalau dalam skala tertentu jadi othering ya.
itu memang jadi kemudian jadi malpraktek kebijakan kita juga gitu. Di sini misalnya banyak diskursus tentang homeless dan jadi homeless di sini dan kemudian juga di beberapa negara Eropa saya kira. Jadi kalau di dalam kasus Swedia itu ada paper magazine ya, street magazine yang mereka menggunakan para homeless itu terlibat dalam produksi dan distribusi itu. Dan keuntungan buat para homeless misalnya. Tapi yang menarik adalah meskipun ini banyak kritik ya dari praktek ini ya terkait dengan tetap yang menjalankan adalah elit-elit pihak luar yang ide inisiatif para homeless itu tidak banyak tertampung secara konten dalam street magazine-nya itu sendiri gitu. Tapi minimal bagaimana cara mereka memandang atau mengikis othering yang dilakukan pada kelompok-kelompok yang dianggap marginal. Misalnya homeless. Itu kan kemudian kalau dalam sudut pandang othering, mereka kan menjadi stigma kan, banyak stigma. Yeah. Kemudian ada diskursus normatif bahwa orang itu harus punya rumah, harus nyaman, sehingga bagi orang yang nggak punya rumah itu dianggap sebagai devian gitu misalnya, anomali gitu. Yang kemudian mereka harus ada kebijakan tertentu yang bagaimana caranya agar mereka tidak homeless. Yang represif ya mereka dibuang itu kan dari taman-taman kota atau dari mana yang mengganggu kota dalam konteks turistifikasi kota misalnya. Nah itu jadi menarik. Kemudian minimal ada kelompok-kelompok yang seperti street paper tadi, street magazine yang kemudian mencoba melibatkan para homeless itu sehingga mereka punya penghasilan misalnya ya. Terlepas bahwa kemudian ini juga banyak kritik terkait dengan engagement dari si homeless dalam proyek ini. Tapi minimal mereka mencoba mengubah cara pandang itu, konsep othering, termasuk bahkan sampai ke hewan. Kemarin ada pameran dari Nico itu ya, yang ngomongin wolf talk. Perbicaraan serigala gitu ya. Jadi kenapa serigala itu banyak mengalami stigma dari banyak hal sebagai ancaman buat manusia, bahkan ada 25 film tentang serigala misalnya yang menganggap bahwa itu enemy salah satunya ya. Nah, enemy ini sebagai enemy inilah yang kemudian diubah itu bahwa mereka tuh bukan enemy dan itu mungkin jadi significant other gitu ya. Sehingga nggak perlu jadi othering lagi, tapi significant other. Dan saya sepakat dengan Mbak Dinda bahwa kemudian kelompok-kelompok yang punya inisiatif itu jadi penting ya, karena mereka bisa menjadi mata rantai atau sense of equivalence atau seperti itu, dan kelompok-kelompok partikularitas itu kemudian bisa bersinergi dan membentuk sebuah kekuatan besar dan kemudian bisa membangun sebuah counter hegemoni ya seperti tadi lah, bahwa homeless, gelandangan itu bukan lagi dianggap sebagai other atau kemiskinan misalnya. Tadi yang Mbak Dinda bilang, jangan-jangan kita punya standar yang berbeda melihat orang lain miskin dengan ukuran kita. Padahal mereka punya skema tertentu, mereka punya tolak ukur tertentu misalnya. Tapi yang jelas, saya senang sih Mbak Dinda, Mbak Mutia gitu ya, yang punya banyak inisiatif. Minimal ini menjadi agenda besar kita ke depan terkait dengan ini. Dan merumuskan cara-cara terbaik untuk melakukan penetrasi, intervensi, yang proporsional dan kita belajar dari mereka kan, bagi yang kita anggap other tadi misalnya, yang sebenarnya itu salah juga cara pandang kita atau cara pandang siapapun yang merasa bahwa pendekatan mereka yang terbaik untuk melakukan pengentasan kemiskinan atau isu-isu lain yang sejajar dengan kemiskinan. Yeah. Kembali ke toilet, oke, enggak. Nah, ngomong-ngomong tadi Mas Ali menyebutkan dengan ada inisiatif dan lain sebagainya. Nah, suara kebebasan. Nah, ini kembali ke suara kebebasan ini sepertinya saya juga pengen tahu nih Mbak Dinda, karena kalau dari beberapa literatur yang saya baca, dari webs yang saya buka gitu, target utama dari suara kebebasan ini generasi muda Indonesia yang seperti apa nih Mbak Dinda? Terus bagaimana, bisakah join di sini atau seperti apa skemanya? Karena tadi Mas Ali menyebutkan kita butuh nih banyak orang yang punya inisiatif dan lain sebagainya. Nah, barangkali suara kebebasan menjadi sebagai satu wadah bagi penonton YouTube kita begitu ya, yang isinya sebagian besar anak-anak muda. Nah, yang ingin tahu bagaimana mungkin bergabung karena targetnya tadi generasi muda Indonesia, bagaimana ingin bergabung atau seperti apa nih skemanya? Thank you Mbak Mutia dan Mas Ali juga tadi toilet talk nih kayaknya nih kita. Jadi
kalau SK benar kita targetnya sebenarnya ke teman-teman muda. Ya kalau di Undang-Undang Pemuda berapa sih? 16 sampai 30 ya. Tapi sebenarnya sih juga Ada sampai 60 kayaknya. Bisa ya. Kita juga muda. Nah, tapi artinya kan tak kenal maka tak sayang ya Mbak Mutia. Jadi kadang-kadang memang spesifik. Makanya pengalaman ya, curhat. Baru kita ya makanya makanya kita juga kerja sama kampus, makanya juga pernah juga dengan kampus Mbak Mutia dan Mas Ali kemarin Universitas Islam. Nah, dan menurut kami sih sebenarnya bukan hanya kampus tapi juga organisasi mahasiswa, kelompok studi, meskipun kalau dalam diskusi-diskusi atau kalau ada lomba-lomba esai misalnya yang kami lakukan, pesertanya juga beragam. Kita tidak membatasi di usia sih, ada juga yang dari orang LSM, ada juga yang memang profesional, dan beberapa kegiatan kami sih sebenarnya ya pasti ada lah batas umur juga ya, biar tidak ada gap juga di situ, karena katanya kalau ngajarin orang yang udah tua senior banget agak sulit ya. Saya nggak tahu deh. Dan kita bicara soal memperkenalkan stigma. Memperkenalkan ideologi yang banyak yang nggak suka. Kebanyakan ya, tapi kan maksud saya kenapa dari awal tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya karena perlu belajar. Saya rasa ketika saya juga bareng dengan teman-teman di Suara Kebebasan itu, saya juga banyak belajar dari teman-teman milenial gitu, terutama yang mereka mungkin bacaannya juga lebih banyak soal isu-isu ini, karena buat saya proses belajar juga tidak pernah berhenti. Nah kalau misalnya mau join, sebenarnya sih kita open aja untuk artikel, bisa artikel opini, bisa resensi film, bisa resensi buku yang memang mempromosikan gagasan kebebasan. Dan kita tuh dari internal penulis kita juga tulisannya beragam Mbak Mutia. Kita juga sempat ngobrolin soal split bill, ngobrolin soal Squid Game, soal pungli hari ini. Tapi kita lihat itu dari kacamata perspektif kebebasan, khususnya dari perspektif libertarian ya. Gimana kebebasan ekonomi penting untuk kesejahteraan. Dan di buku ini kalau nanti teman-teman baca lagi, banyak literatur juga. Jadi artinya ini bukan opini, bukan katanya-katanya. Tadi saya rasa juga Mas Ali dan Mbak Mutia juga mengutip beberapa ya, dari kebijakan marginal, dari soal orang tuh tidak miskin gitu loh, tapi dia ada di tempat yang miskin. Gitu. Sehingga kalau sebenarnya sistemnya benar sih, akses dan kontrol terhadap sumber daya harusnya tidak terbatas ke yang dibilang Oxfam 1% kan. Harusnya bisa untuk semua gitu. Dan makanya ketika ada digital platform itu memberi kesempatan, atau ketika orang bisa jadi YouTuber, ya dia nggak harus punya manajer khusus kan. Ya manajer mungkin keluarga dia sendiri atau teman-teman dia sendiri. Jadi semua orang bisa melakukan hal-hal yang dulu kita pikir harus lewat agent, harus lewat stasiun TV. Ternyata dari toilet pun kalau mau ya, Mas Ali di Praha tuh bisa tuh toilet story gitu. Jadi ya kapitalis sebenarnya baik-baik aja. Toiletnya baik-baik aja. Yang nggak baik itu orang yang menggunakan toilet, yang lupa nyiram gitu. Jadi itu dia. Ini kayaknya cerita yang sangat serius memang. Kalau mungkin mereka pikir semuanya serba otomatis. Nah, jadi silahkan. Tapi memang kita ini bergerak atas ini idealisme. Jadi kita tidak ada fee. Tapi artinya teman-teman tulisannya pasti akan kita share di platform kita di Suara Kebebasan tuh ada Twitter, IG, ada Line. Di kegiatan kita tuh juga ada di YouTube, kita ada di Facebook, dan kalau ada kegiatan-kegiatan SK, baik itu kelas libertarian online, atau Mises Bootcamp, atau kita ada lomba esai, atau ada forum kebebasan, Liberty Talks yang kita lakukan, feel free gitu. Dan silahkan aja kalau memang, sekarang kan orang udah kebanyakan WhatsApp group nih, makanya kita juga nggak selalu kayak tiap orang kita invite. Tapi kita juga punya WhatsApp group yang dari kelas-kelas itu atau dari jaringan kita dan WhatsApp group SK sendiri gitu. Jadi ini terbuka lah sesuai dengan namanya gitu. Dan tapi kita ingin memperkenalkan gagasan ini biar jadi kerja bersama juga gitu. Seperti yang saya rasa kita juga udah lakukan ini ya sebelumnya waktu kita diskusi buku 3 tahun lalu. Dan ya bahkan juga teman-teman sudah mempraktekkan juga kan lewat kerja-kerja inisiatif ini. Makanya ya itu bermulanya dari inisiatif individu gitu. Dan kita tidak bisa mengharap negara menyelesaikan semuanya. Negara punya peran ya, tapi perannya terbatas. Karena dia juga punya keterbatasan pengetahuan kan Mbak Mutia, Mas Ali. Kita aja punya keterbatasan. Begitu. Nanti kita bisa ngobrol soal toilet lagi. Ya, kembalinya ke toilet dulu nih Mbak Mutia gimana dong?
Karena itu tapi ya, mungkin ini ya ya benar, faktor agensi terus kemudian sustainabilitas itu jadi penting ya. Karena banyak juga program kita juga Mbak Mutia ya yang kita pernah handle. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang nanya proyek tadi yang kita pernah bahas tadi ke kita ya Mbak Mutia ya, padahal kita sudah tidak banyak terlibat lagi sebenarnya. Artinya kan kemudian ada kadang-kadang sisi agensi itu menjadi pertimbangan juga ya. betul. Untuk relate dengan sustainabilitas. Iya, Harus ada regenerasi juga mungkin ya. Artinya harus ada benar-benar siapa yang bisa melanjutkan program tertentu. Dalam konteks ini mungkin di buku ini ada Michael Balzer atau siapa kalau nggak salah yang bilang soal sustainabilitas itu. Dan itu saya kira pertanyaan klise yang banyak banget yang ketika NGO melakukan sesuatu dan selalu dipertanyakan sustainabilitas ya. Iya. Mungkin kita dalam pengalaman kita ya soal kita peduli warung rakyat itu juga menjadi PR juga sebenarnya soal sustainabilitas karena kita masih berrelasi dengan para UMKM yang setiap hari bisa me-WA kita ya sampai malam hari kadang-kadang kami ingin masuk lagi ke ini buka lapak di warung rakyat dan sebagainya gitu, nggak tahu cara ngisinya gimana macam-macam. Atau ada wawancara misalnya, oke. Dan seterusnya, toiletnya, oke. Pembahasan kita cukup menarik, Mas Ali, Mbak Dinda, tetapi memang perlu bersambung nggak? Ya, kita memang perlu bersambung di sesi berikutnya, jadi jangan satu sesi penuh begini ya, satu sesi penuh Betul. kita membahas semua, tapi kita harus membagi-bagi. Terlalu antusias. Per part Ambisius. Iya, dan yang paling penting dari obrolan ini saya bisa memastikan bahwasanya buku Kemiskinan dan Kebebasan ini sangat tepat digunakan oleh mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah komunikasi pemberdayaan. Karena ini bisa jadi sumber referensi, sumber rujukan, banyak sekali kutipan-kutipan dan pemikiran-pemikiran dari ilmuwan maupun teoritikus pembangunan dan lain sebagainya. Dan chapter per chapternya itu juga ada kasus-kasusnya, kemudian di akhir bab juga ada diskusi-diskusi yang menarik bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, untuk mendapatkan buku versi cetaknya apakah sudah tersedia di toko buku atau kita masih bisa membacanya secara online atau bagaimana, Mbak Dinda? Sejauh ini cuma ada versi online, bisa diakses gratis di suarakebebasan.id. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Lalu kalau ke portal kami sebenarnya ada juga beberapa artikel cerita. Jadi cerita itu sebenarnya tentang kegiatan yang kami lakukan. Ada beberapa diskusi, forum kebebasan dan Liberty Talks yang juga membahas tentang buku ini. Beberapa waktu lalu kami juga baru diskusi dengan teman-teman di Unila dan Yayasan atau Perkumpulan Damar membahas buku ini juga. Jadi ceritanya biasanya kita share juga nih di posting di website Suara Kebebasan. Mungkin juga untuk teman-teman seperti Mbak Mutia dan Mas Ali yang banyak melakukan inisiatif-inisiatif, buku ini juga menarik untuk dibaca ya, jadi bagian refleksi juga gitu. Karena ini juga penting untuk bahkan ya buat saya juga di lembaga penelitian kebijakan publik ini relate banget gitu, karena kerja-kerja mereka ini memang kerja-kerja masif ya. Kita kadang-kadang berhenti di tataran kebijakannya, dianalisis, tapi belum selesai gitu, karena masih perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang melakukan kerja-kerja advokasi. Nah ini yang saya pikir juga jadi penting, terutama aspek tadi yang dibilang Mas Ali, sustainability, soal keberlanjutan gitu. Karena kita tidak mungkin juga terus-menerus di situ gitu, Mbak Mutia mungkin akan terbang kemana, Mas Ali lagi di Praha dengan urusan toilet masih ditanya gitu kan. Makanya agency itu perlu dibangun dari usersnya sehingga mereka bisa cater atau melanjutkan platform ini. Tapi mungkin ya perlu dibantu knowledge-nya untuk running atau manage platformnya. Seperti itu. Terima kasih lagi loh waktunya Mbak Mutia, Mas Ali, dan kesempatannya untuk sharing di obrolan kita perdana nih ya Mbak. Ya, malah kita nih yang terima kasih nih ke Mbak Dinda nih, kita jadi belajar banyak ya. Tahu ya, apalagi sekarang juga saya juga masih bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Jogja, dan buku ini bisa jadi acuan bagi kita praktisi, bagi kita yang juga banyak berkegiatan dengan masyarakat. Ya, mungkin memang belum dapat didapatkan secara cetak, tetapi online-nya sudah tersedia ya Mbak ya, elektronik booknya sudah tersedia dan bisa dicek di website Suara Kebebasan. Oke Mbak Dinda. Nanti bisa dicantumkan juga mungkin ya di YouTube ini. Nanti kita
kita nanti bisa di cantumkan bawah kita cantumkan linknya. Siap. di deskripsi, kita cantumkan, dan di video ini pun nanti juga sudah tercantum website dari Suara Kebebasan. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kami boleh Terima ikut kasih. share juga ya Mbak Mutia. Boleh banget. Nanti dari YouTube-nya Mutualiza dan obrolan kita ini. Iya. Jadi biar kita ikut sama-sama menyuarakan dan memperkenalkan obrolan kita juga buat audiensnya Betul. Suara Kebebasan. Betul. Iya. Dan pastikan obrolan dengan Suara Kebebasan nggak berakhir di hari ini, akan ada chapter-chapter berikutnya. Banyak hal yang perlu kita kupas ya Mas Ali ya. Kupas, Iya. tuntas, dalami. Tadi baru toilet, dapur belum dapur? Ya, dapur belum, toilet belum juga gitu ya. Jadi kami Iya. nanti- Ruang intim dong berarti nanti Iya. temanya ruang intim. Iya, Obrolan intim, obrolan intim. obrolan. Iya, iya, iya. Jadi nanti Mbak Dinda jangan kapok, kami akan mengundang kembali ngobrol-ngobrol karena belum tuntas, banyak hal yang perlu kita tuntaskan. Karena sesuatu yang nggak tuntas tuh rasanya nyesek gitu ya Mbak Dinda ya. Kan Kita ibarat kan ada WhatsApp group ya. ibarat rindu harus dituntaskan ya Mas Ali ya, Harus dibayar tuntas. harus Iya, dibayar. itu jadi tagline banget ya sekarang. Iya. Rindu harus dibayar tuntas. Iya. Jangan lupa nama WhatsApp grup kita ya, saling mengingatkan. Iya. Karena saking banyaknya grup ya. Ya. Benar. Oke Mbak Dinda, Mas Ali, terima kasih atas bincang-bincang kita di sore hari ini ya, sore hari waktu Jogja, pagi hari waktu Praha, Jakarta Ya. juga sama ya. Dobry Den. Ya, kita akan bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya tentunya dengan perbincangan yang lebih menarik lagi, yang lebih intim lagi, dan yang lebih apa lagi ya Mas Ali ya? Lebih tuntas lah. Lebih tuntas pokoknya gitu ya. Lebih tuntas. Tuntas. Mbak Mutia, kita nggak moto-moto dulu nih. Boleh kita foto-foto dulu. Ayo dah, foto dong. Ya. Gue bantu motret juga ya. Ya, Mas Ali Udah ya, nanti udah share gitu. ya. Mas Ali aja. Kalau banyak cahaya matahari nih sebentar. Ih. Lumayan. Ada. Aduh, matahari kehidupan. Gelap deh. Ya udah deh. Ya udah belum. Lagi. Oke. Lagi. Ini kayak ngerjain nih. Halo gitu kan. Udah? Oke, Oke. Sebagai dokumentasi. Ya. baik bukti Terima ya. kasih banyak. Terima Ini kasih. buat BKD NKD. Oke. Mas Ali silakan. Acara kita hari ini Mas Ali. Saya tadi sudah Tutup Mas Ali. Anda yang menutupnya. Dan sampaikan kepada Baik. penonton kita untuk jangan lupa subscribe channel kita ya Mas Ali. Formal atau apa nih? Gaya siapa? Mau gaya siapa? Gaya Ya, presiden. Hotman Paris. Gaya presiden kita deh. Baik, kita sudah selesai. Oke, demikian tadi ya. Kita sudah ngobrol panjang lebar tentang buku yang sangat menarik. Ini memantik diskusi kita dengan sangat luar biasa ya, meskipun belum tuntas. Dan ini bisa menyisakan kerinduan, dan kerinduan harus dibayar dengan tuntas, seperti cicilan. Semoga kita bisa tidak hanya tadi ya program yang sustain, tapi juga mungkin obrolan kita juga harus sustain. Betul. Dan kita bisa nyambung lagi dengan isu-isu yang lain yang masih dengan nuansa dan irama yang sama, saya kira. Dan aku kira banyak isu-isu lain. Mungkin banyak juga teman-teman di luar yang bisa berbagi dengan kita. Mungkin sudah melakukan banyak hal tapi tidak pernah terpublish misalnya. Tapi semoga ini menjadi tonggak dari kita untuk melakukan perubahan yang mungkin lebih raksasa di kemudian hari. Terima kasih, jangan lupa simak terus obrolan kita di mana Mbak Mutia? Sorry. Channel Bumi Channel kita Aku Academy. sudah berubah namanya ya. Betul. Bumi Aku Berubah ya, Academy. jadi apa namanya? Bumi Aku Academy. Oh wow. Sorry atas Eh, kesalahan, silakan diedit. Dan juga nanti mungkin akan tampil juga di tempat Mbak Dinda ya, di Suara Kebebasan. Iya. Itu aja, terima kasih sudah menyimak obrolan kita, dan semoga kita akan Bermanfaat terus ya. semoga bermanfaat, benar, bermanfaat dan menginspirasi gerakan yang lebih konkret untuk
mengentaskan Semangat. kemiskinan dan untuk melakukan banyak hal untuk kehidupan. Itu aja. Keren banget. Terima kasih Mas Alif, Mbak Dinda. Sampai ketemu Thank lagi. you Mbak Mutia, Sampai Mas jumpa. Ali. Naslo dan cus. Iya. Ahoy. Sehat-sehat, Sehat selamat berakhir semua. pekan. Oke. Anda belum Ya, akhir sehat pekan, semua. Praha masih lama. Iya. Ya, ini mau Jumatan. Iya. Iya, oh iya ampun. Take care ya, thank you Ya. banyak. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Ini Thank you Mbak Mutia, Bro Ali. waktunya mau saya Dadah. supaya bisa di-convert. Oke. Ya, thank you.